Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mikro teaching yang akan menyampaikan materi tentang keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan yang beranggotakan Adelia Sari, Adigiana Putri, Arke Beransa, dan Santi Agus Pedari. Berikut penjelasannya. Baik, saya Arke Beransa tahun 1919 akan menerangkan tentang pengertian keterampilan mengajar kelompok kecil dan kelompok perseorangan. Pengertian keterampilan mengajar guru menurut Armstrong dalam Afghanistan yaitu menspesifikasi tujuan evaluasi, kemampuan mendiagnosa grade, keterampilan memilih strategi pengajaran, kemampuan berinteraksi dengan murid, dan keterampilan menilai efektivitas pengajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tujuan dari mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Tujuan dari kegiatan kelompok kecil dan perseorangan adalah untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa secara akurat. Guru harus mengamati atau meneliti masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Berkat pendekatan individu dan kelompok, siswa pada umumnya akan mudah dan bebas untuk mengungkapkan masalah belajarnya, sehingga guru dapat menyimpulkan kesulitan yang dihadapi dan memilih alternatif solusi yang dibawa oleh guru. Komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan yang pertama adalah dengan mengidentifikasi tema pembelajaran. Perlu diingat bahwa setiap tema memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dalam hal ini, ada tema materi yang efektif dengan model pembelajaran klasik, dan ada pula yang lebih efektif apabila menggunakan pendekatan kelompok kecil dan individu. Yang kedua adalah pengorganisasian. Guru harus mampu mengorganisasikan setiap unsur atau komponen pembelajaran yang terdiri atas siswa, sumber materi, waktu, media, pendekatan, dan metode yang akan digunakan, serta sistem penilaian pembelajaran. Yang ketiga adalah dengan memberikan kulminasi. Setiap kegiatan pembelajaran kelompok kecil dan perseorangan, guru harus mengakhiri dengan kegiatan kulminasi. Misalnya, dalam membuat rangkuman, pemantapan, laporan, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat adalah dengan mengenal secara personal. Dalam rangka membangun proses pembelajaran yang efektif dalam kelompok kecil dan perseorangan, guru perlu secara pribadi mengetahui karakteristik siswa secara umum dan lebih mendalam. Dan ekspresi wajah guru yang positif dalam menanggapi tanggapan siswa dapat mendorong siswa untuk belajar. Yang kelima adalah mendorong peserta didik untuk menyelesaikan tugas belajarnya dengan memberikan nasihat, ujian, dan motivasi belajar yang kuat. Selanjutnya yang terakhir adalah dengan mengembangkan bahan belajar mandiri. Guru harus mahir dalam mengembangkan materi pendidikan untuk siswanya, seperti materi belajar mandiri, perangkat atau modul pembelajaran, dan lain-lain yang memungkinkan siswa untuk belajar sendiri dengan caranya sendiri. Itulah yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi yang selanjutnya akan saya jelaskan. Ya, materi yang selanjutnya yaitu prinsip dan syarat keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Nah, di sini ada beberapa prinsip dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan, yaitu yang pertama, tidak semua topik dapat disajikan dalam format kelompok kecil dan perseorangan. Ini artinya bahwa tidak semua topik itu efektif disajikan dalam kelompok kecil atau perorangan, yaitu yang hal-hal yang bersifat umum seperti pengarahan, informasi umum, dan sebagainya itu dapat disajikan melalui kelompok besar atau kelas besar. Yang kedua yaitu lakukan pengajaran kelompok kecil dan perseorangan secara bertahap. Yang selanjutnya yaitu pengorganisasian siswa, sumber atau materi, ruangan, dan waktu harus dilakukan secara cermat. Langkah ini merupakan landasan bagi keberlangsungan kegiatan
belajar pembelajaran. Yang terakhir, prinsip yang terakhir yaitu guru harus mengenal secara pribadi karakter siswanya. Guru harus mengenal karakter siswanya ini untuk memudahkan guru dalam melakukan pengajaran di kelas. Jadi kondisi belajar dapat diatur oleh guru dengan mudah. Sekian materi dari saya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih moderator. Materi selanjutnya adalah komponen dalam keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Nah, sebelum guru menguasai komponen-komponen dalam keterampilan ini, guru harus terlebih dahulu menguasai keterampilan-keterampilan seperti bertanya, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran, dan juga keterampilan dalam menjelaskan. Nah, dengan demikian, keterampilan mengajar serta membimbing kelompok kecil dan perorangan merupakan keterampilan yang kompleks. Nah, teman-teman, adapun komponen yang harus kita kuasai dalam keterampilan mengajar ini untuk kelompok kecil dan perseorangan ini ada 4 komponen. Nah, komponen yang pertama yaitu keterampilan mengadakan pendekatan pribadi. Dalam komponen ini, kita menerapkan pendekatan perorangan dan kelompok kecil di dalam pembelajaran butuh yang namanya pemahaman dan kepekaan seorang guru terhadap siswa secara pribadi. Selain itu, kita juga harus mengenal karakter dan kebutuhan anak dalam belajar. Nah, guru juga harus memiliki keterampilan khusus dalam melakukan pendekatan psikologis kepada anak untuk menciptakan suasana pembelajaran antara siswa dan guru yang menyenangkan. Nah, bagaimana cara kita menciptakan suasana pembelajaran tersebut? Nah, kita bisa menggunakan cara-cara seperti menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan dan perilaku siswa, baik secara perorangan maupun dalam kelompok kecil. Kemudian kita dapat mendengarkan dengan penuh rasa simpati atas gagasan atau pendapat yang dikemukakan oleh siswa. Kita menghargai pendapat peserta didik kita. Kemudian kita meresponnya secara positif pendapat-pendapat tersebut. Kemudian kita juga bisa membangun hubungan berdasarkan rasa saling mempercayai. Kemudian menunjukkan kesiapan untuk membantu. Kita sangat perlu menunjukkan kesiapan untuk membantu dan menunjukkan kesediaan untuk menerima perasaan siswa dengan penuh pengertian, serta kita berusaha mengendalikan situasi agar siswa kita ini merasa aman, terbantu, dan mampu menemukan pemecahan masalah yang dihadapi oleh peserta didik kita. Selanjutnya, komponen yang kedua yaitu keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Nah, dalam pendekatan pembelajaran kelompok kecil atau perseorangan ini dibutuhkan keterampilan guru sebagai organisator yang dapat menata dan mengatur pembagian anggota kelompok dalam tugas di suatu kelompok, aktivitas kelompok, aturan-aturan hubungan antar kelompok, menyediakan alat, mengatur tempat, menyediakan waktu yang cukup, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini juga, guru juga bertugas sebagai untuk memonitor aktivitas setiap peserta didik kita dalam kelompok kecil ataupun perorangan dalam pembelajaran berlangsung. Nah, agar dapat melaksanakan tugas sebagai organisator dan monitoring pembelajaran tersebut, maka dibutuhkan keterampilan-keterampilan dengan cara yang pertama memberikan orientasi umum tentang tujuan, tugas, dan cara mengerjakannya itu seperti apa dan bagaimana. Kemudian kita dapat memvariasikan kegiatan untuk mencegah timbulnya kebosanan siswa dalam pembelajaran. Kemudian kita juga dapat membentuk kelompok yang tepat
mengkoordinasikan kegiatan tersebut dengan baik, membagi perhatian pada berbagai tugas dan kebutuhan siswa, serta dapat mengakhiri kegiatan dengan kulminasi yang baik. Nah, hal tersebut merupakan pembelajaran terhadap sesama. Nah, berbagai kegiatan yang sudah disebutkan tadi itu sangat penting kita terapkan sebagai tenaga pendidik atau calon pendidik nantinya dengan cara yang efektif serta menciptakan lingkungan dan sumber belajar yang efektif pula bagi siswa. Selain efektif, juga menyenangkan dan dapat memotivasi peserta didik ini untuk semangat dalam proses pembelajaran berlangsung. Komponen yang ketiga yaitu keterampilan membimbing dan memberi kemudahan dalam belajar. Tujuan utama pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan perorangan dan kelompok kecil ini adalah untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang efektif, yang mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi siswa, baik secara perorangan maupun secara kelompok dalam proses pembelajaran berlangsung. Nah, target tersebut akan tercapai apabila kita memiliki keterampilan seperti memberikan penguatan secara tepat, kemudian melaksanakan supervisi proses awal, kemudian melaksanakan supervisi proses lanjutan, serta melaksanakan supervisi pemanduan. Kemudian yang keempat, keterampilan merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang ditampilkan dengan cara membantu siswa menetapkan tujuan belajar. Yang kedua, merancang kegiatan belajar, lalu ada bertindak sebagai penasihat siswa, serta membantu siswa dalam menilai kemajuan belajarnya sendiri. Itulah 4 komponen keterampilan kelompok mengajar kelompok kecil atau perorangan yang harus kita kuasai. Nah, lalu materi selanjutnya yaitu penerapan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, dalam pengajaran kelompok kecil, langkah yang dapat kita terapkan adalah dengan mengorganisasikan siswa, sumber, materi, ruangan, serta waktu yang diperlukan, dan diakhiri dengan kegiatan kulminasi yang dapat berupa seperti memberikan rangkuman, pemantapan, atau laporan. Nah, sedangkan dalam pengajaran perorangan biasanya guru harus mengenal murid secara pribadi sehingga kondisi belajar dapat diatur. Nah, kegiatan dalam pengajaran perorangan ini dapat dilakukan melalui paket belajar atau bahan yang telah disiapkan oleh guru. Contoh, misalkan murid yang mengalami kesulitan soal matematika perlu diberikan bimbingan belajar secara perorangan. Nah, sedangkan siswa yang tidak mengalami kesulitan diminta mengerjakan sendiri atau diperbolehkan bertanya pada temannya. Nah, itulah komponen dan contoh penerapan dalam mengajar kelompok kecil ataupun perseorangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik rekan-rekan sekalian, itulah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi terdapat kekurangan-kekurangan sehingga kurang berkenan di hati rekan-rekan sekalian, kami mohon maaf dan kami berharap semoga rekan-rekan sekalian dapat memahami materi yang kami sampaikan apabila rekan-rekan sekalian menyimak materi kami dengan baik. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.